balik lagi Pak Abi mah teu diterima, bohong lain teu diterima manehana nak mungen ya. Bersatu berjuang bersama berdasarkan Al-Quran dan tuntunan sunnah, membimbing umat untuk menggapai hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Kasih Bimas Islam beserta seluruh jajaran di Bimas Islam, rekan-rekan seluruh ASN penyuluh se-Kabupaten Majalengka. Alhamdulillah pada siang ini kita dapat berkumpul dalam rangka Radinta pertama untuk seluruh penyuluh se-Kabupaten Majalengka. Mudah-mudahan ini semua menjadi langkah terbaik atau awal langkah terbaik buat penyuluh khususnya di Kabupaten Majalengka. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada panutan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, tak lupa pada kita selaku umatnya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita dapat berkumpul sekali lagi dalam Radinta pertama seluruh penyuluh se-Kabupaten Majalengka. Anu dipengker kaparayun heula ngarah teu ngobrol deui. Sok anu dipengker kaparayun heula ngarah rempok. Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk mengawali acara ini mari kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sebelum nanti akan ada stressing dari Bapak Kasih Bimas Islam, dilanjutkan oleh stressing oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka yang saat ini masih di Pondok Pesantren. Pondok Pesantren non Pak Menate Al-Faris. Ya Allah tuh sampai hilang. Makasih Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidangwangi ketinggali Pak. Ya Allah hapunten Pak Kepala Tekasebat. Rekan-rekan Pak Kasih Bimas nanti akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan seluruh rangkaian kegiatan, terutama yang terdekat buat kita, yakni MTQ ke-53 tingkat Kabupaten Majalengka. Kebetulan arenanya MTQ ke provinsi juga tahun depan adalah MTQ, ke nasional juga MTQ. Mudah-mudahan Majalengka akan bisa membawa nama baik juga nanti ke depan. Amin ya rabbal alamin. Ada satu hal yang perlu kami klarifikasi, Umar, terutama mohon maaf kami belum memasukkan nama-nama ASN dan atau P3K dari penyuluh ke grup baru sekarang. Kenapa? Karena Pak Kasih kalau sudah dimasukkan pasti ada kewajiban anu Teh Wiwin bakal diudag-udag. Nah, jadi makanya belum dimasukkan itu, karena kalau sudah masuk di grup pasti akan ada kewajiban yang akan dikejar terus oleh Teh Wiwin Liliawati gitu. Sebab nanti ya lain tempel ya.
Jadi mohon maaf rekan-rekan, sebab bagaimanapun rencana Muswil itu Pak Kasih akan di awal Oktober Pak. Kalau misalnya berbenturan dengan STQ tingkat nasional di Provinsi Jambi, karena ada yang jadi ofisial mungkin di pertengahan Oktober. Sementara Kabupaten IPARI-nya harus sudah terbentuk di maksimal 30 Oktober. Itu saja barangkali rekan-rekan yang kami sampaikan sebagai penghantar. Mudah-mudahan nanti kita dapat berbagi informasi yang terbaik buat penyuluh se-Kabupaten Majalengka. Untuk itu mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Kasih Bimas Islam. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala mabadu. Yang saya hormati Kepala KUA Kecamatan Sindangwangi, yang saya hormati Ketua Pokjalu beserta jajaran para penyuluh agama Islam PNS, yang saya hormati mantan Ketua FKPAI beserta seluruh penyuluh agama Islam P3K, yang saya hormati rekan-rekan dari Bimas Islam. Terima kasih atas sambutannya, terutama bagi tuan rumah Pak Indra dan Pak Naib Sindangwangi. Terima kasih. Rencananya kita mau hari Selasa, terus Selasa ada DMI diundur ke hari Rabu. Hari Rabu kemarin saya ada kegiatan dengan Pak Menteri, jadi diundur ke hari Kamis. Saya sama Pak Kemenag mencoba mempersatukan, bukan berarti selama ini tidak bersatu antara PAH dengan penyuluh agama fungsional, tapi kan sekarang statusnya beda. Artinya bahwa di dalam Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengatakan bahwa yang disebut ASN itu yaitu PNS dan P3K. Jadi sekarang sebutannya penyuluh ini adalah penyuluh agama Islam ASN. Satu lagi penyuluh agama Islam non ASN yang sekarang masih PAI non PNS. Itu masalah status. Betul, tadi memang jangan dimasukin grup dulu karena kita insya Allah nanti kita akan melaksanakan musda ya. Untuk debt collector memang cocok sampai kapanpun Bu Iwin tidak tergantikan. Jubesda tidak tergantikan, jadi cerewetna KAB gitu sendiri Jatpren gitu. Jadi gitu ya, ke depan ada musda, jadi saya harap semua juga berkolaborasi. Jadi nanti kan di musda itu nanti dihasilkan salah satu keputusannya mungkin ada iuran bulanan. Ya, iuran bulanan otomatis antara penyuluh PNS dengan P3K akan sama. Tapi jangan disamakan dengan yang penyuluh non PNS, ya harus dibedakan itu. Bahkan udah dipentah meureun eta mah, tapi tetap masuk dalam organisasi sehingga kita bisa berkolaborasi, kita bisa besar di situ. Artinya disingke ketua IPARI nyalek teh minimal 200 geus boga suara gitu kan. Gitu ya depannya. Jadi nanti mangga terbuka di sana. Saya baca di ADART di situ tidak ada batasan bahwa yang harus menjadi pengurus itu misalkan PNS atau P3K, semuanya terbuka di situ. Mangga silakan, kecuali untuk formatur di situ harus dikatakan ASN di situ. Nanti itu bisa kita tindak lanjuti di acara musda nanti. Insya Allah kami juga akan membantu lah ya sedikit untuk pembiayaan, tapi tidak total kami membantu pembiayaan. Jadi kami apabila nanti musda terlaksana, ya otomatis sumber pembiayaannya dari anggota ataupun calon anggota, dan juga kami juga akan membantu lah. Nggak tahu nanti besarnya nanti disesuaikan dengan KAB yang nanti kita akan susun. Itu. Kemudian menyangkut ke hal yang selanjutnya, saya mohon bahwa mindset
yang mantan PAH itu jangan di inilah, sekarang harus sudah move on ya, baik dari jam kerja atau apapun itu, karena saya mendapatkan laporan dari salah seorang kepala KUA yang mengatakan bahwa mentalnya masih mental PAH, artinya pagi-pagi absen, di tengah-tengah bolong, sore datang lagi ke kantor. Itu ya, jadi itu jadi catatan. Kemarin itu sudah menjadi stressing dari Pak Kemenak, ada sidak ke Lewi Munding, dan tidak menutup kemungkinan di hari-hari ke depan kami sama Pak Kemenak melakukan sidak ke KUA-KUA yang lain ya, tanpa sepengetahuan Bapak Ibu semua ya. Itu demi untuk meningkatkan kinerja, karena harus jadi catatan bahwa yang P3K itu ada yang disebut PHK, pemutusan hubungan kerja. Kalau saya baca di peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K mengatakan bahwa salah satu seseorang berhenti dari P3K itu karena meninggal dunia, terus karena berakhirnya perjanjian kerja, dan juga kinerja yang kurang baik di mata pejabat pembina kepegawaian. Artinya kinerja juga jadi pertimbangan gitu kan. Itu hal-hal yang untuk dipedomani oleh semuanya. Ada juga yang menanyakan kepada saya, acan gede gawe guys, nanyakan cuti gitu kan ya, nanyakan cuti itu, cuti untuk P3K itu di sana ada cuti melahirkan, cuti melahirkan sama dengan PNS. Terus cuti tahunan itu bisa dinikmati kalau sudah bekerja secara terus-menerus selama 1 tahun. Karena celokmanya tidak punya jatah cuti tahunan, ya jangan menuntut cuti tahunan, kecuali ada hal-hal yang misalkan orang tua meninggal atau nikah yang pertama loh ya, nikah yang pertama ya, yang bujangan misalkan nikah, nah itu dikecualikan, itu ada hak 6 hari. 6 hari. Tetapi nanti ketika dia sudah mencapai 1 tahun, cuti tahunan kan 12 hari. Ya, karena kemarin sudah diambil 6 hari, otomatis jatah cuti tahunan dia cuma tinggal 6 hari lagi. Itu yang P3K ya, yang P3K itu. Jadi untuk dipahami lah ya. Jadi dia belum mendapatkan cuti untuk keperluan beribadah segala seperti itu, belum ada ketentuan itu ya, karena belum mencapai 1 tahun itu. Jadi apa ya, P3K juga mempunyai hak yang sama. Terus saya tidak akan membahas P3K yang ditempatkan di luar negeri lah ya, itu bukan tanggung jawab kami. Kita P3K yang di dalam negeri saja, karena jelas-jelas bahwa ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian untuk ditempatkan di tempat tugasnya yang tercantum dalam SK. Kami melihat ada 2 orang P3K yang ditempatkan di Kementerian Agama, ditempatkan di seksi Penmad dan seksi Pais. Mereka nggak bilang saya bagaimana, saya pengen kembali lagi. Mereka enjoy bekerja di situ. Tidak nyek-nyek misalnya ya, tidak nyek-nyek gitu. Artinya justru mereka saya tanyakan, gimana dengan keluarga? Oh, keluarga akan saya boyong ke sini, saya akan tinggal di sini. Itu solusi, bukan solusi teh yang dewek. Cuma solusinya orang yang balik ke Majalengka. Itu kami sudah menanyakan ke kepegawaian kami, mereka juga pusing gitu kan. Di satu sisi banyak orang-orang yang berkepentingan gitu kan, justru ngahawaan ini selebaran listrik kan itu. Di sisi lain gitu kan, sehingga ya gitulah sampai hari ini kan belum tuntas. Saya nggak tahu ketika mereka absennya di sini, terus kehadirannya, uang makannya seperti apa. Sedangkan tempat tugasnya sudah jelas-jelas, sudah nyata bahwa di dalam SK ditempatkan di KUA apa.
Sekarang mereka masih bekerja di sini. Itu kan saya nggak tahu, saya nggak bisa menjawab itu. Apakah nanti dianggap tidak hadir? Ketika tidak hadir, otomatis sanksi ketidakhadiran akan mulai berjalan. Mesin waktu akan mulai berjalan. Akumulasi ketidakhadiran akan mulai berjalan. Itu ya yang perlu diperhatikan. Dan saran dari kepegawaian Kang Wil itu, padahal mah sok weh sataun mah cicing heula, toh kewenangan itu ada di pejabat pembina kepegawaian, dan pejabat pembina kepegawaian itu adalah Pak Kanwil gitu. Beliau yang berwenang untuk menggeser ke sana ke sini. Tapi sekarang mah udahlah, silent aja dulu gitu. Itu yang diinginkan. Dan sekarang Pak Kanwil juga kebingungan gitu ya. Itu mungkin masalah dari masalah kepegawaian ya. Jadi tolong tingkatkan disiplin dari semuanya. Juga kita harus taat ke aturan. Jangan bilang kita bahwa kita tidak tahu aturan, karena dalam prinsip hukum itu ada yang disebut fiksi hukum. Jadi dianggap semua orang mengetahuinya. Coba Anda baca di PP atau undang-undang, ada di pasal terakhir biasanya, agar setiap orang mengetahuinya dan ditempatkan di lembaran negara nomor sekian. Jadi Anda tidak punya alasan, tidak ada alasan bahwa Anda tidak mengetahui dari suatu peraturan perundang-undangan. Gitu. Kemudian ke depan untuk penyegaran, kami akan melakukan rolling dari para penyuluh ASN ini. Jadi jangan sampai mereka merasa berada di zona nyaman. Kantor Harapun Imah gitu kan. Ya nanti akan ada sesuatu hal yang baru lah. Ya nanti ke depan kami sama Pak Kemenag, juga sama kepegawaian yang dari Kemenag, insya Allah akan melakukan itu. Itu akan melakukan penyegaran lah, biar tidak ada apa ya di antara itu teh saling mengenal lah ya. Naon amangna ngarah tebih lah gitunya, ulah didinya wae, biar wawasannya luas. Itu. Kemudian untuk MTQ nih, untuk MTQ yang belum daftar siapa? Bu Haji Nok. Udah daftar semua? Maja belum? Sudah dipayah, sudah masuk. Yang Excel masih seger Bu. Jadi jangan sampai orang geus di Mekah, ieu ngacarakeun ieu Bapak geus di bandara, urang geus nepi ka Mekah gitu. Bapak geus di asrama haji, urang geus nepi ka Mekah gitu. Jadi kalau buka HP itu biasakan scroll ke atas, baca. Orang jarang buka HP mah, sehingga tahu semua informasi gitu kan. Cek Pak Kemenag teh mah ari handphone teh, ari teh kokot, ari phone teh telepon. Telepon teh dina kokot, jadi kudu dibuka ya, jangan sampai ketika WA jam sekian dibukanya jam sekian gitu kan, ketinggalan informasi. Karena sekarang kan informasi itu selalu melalui gadget, selalu melalui handphone gitu ya. Jadi makanya yang belum daftar segera dilengkapi itu. Jadi kami mohon kemeriahan dari acara MTQ kali ini. Jadi Pak Bupati juga Pak Kemenag ingin bahwa MTQ kali ini bisa dilaksanakan dengan sukses lah ya, dalam pelaksanaan di Sindangwani. Yang lain selain MTQ, berarti MTQ sudah ini ya. Masalah tempat Pak Indra, penginapan sudah fix semua ya? Sudah. Ya. Siap. Jadi pelaksanaan MTQ memang kemarin sudah diputuskan bahwa hasil rapat koordinasi terakhir yaitu tanggal 19 sampai dengan tanggal 21 ya, 21 September. Jadi semuanya agar bersemangat. Sekarang juga banyak yang tadinya di Dewan Hakim, karena sekarang sudah menjadi P3K, maka
dengan sangat terpaksa kami keluarkan dari Dewan Hakim karena itu lebih ke ofisial dari kecamatan gitu kan. Jadi saya pikir bagaimana cara menyukseskan MTQ ini itu untuk kita lah, jangan sampai ada pihak-pihak yang mencoba menjegal dari pelaksanaan MTQ ini dengan berbagai cara gitu kan. Ini kan MTQ ini ajang yang bagus lah ya, ajang yang bagus, kegiatan yang bagus, kenapa harus dijegal gitu? Hanya untuk kepentingan pribadi, hanya untuk dendam pribadi gitu kan. Jadi saya pikir tidak elok ketika ada beberapa pihak orang tuanya bahkan tidak berdaya untuk menempatkan anaknya mewakili kontingen dari kecamatan karena tidak diizinkan oleh gurunya untuk tampil di MTQ ini dengan alasan yang kurang jelas. Saya pikir ya, alasan yang saya pikir sepele lah hal-hal itu. Jadi marilah kita legowo dari berbagai pihak, dari ofisial, dari para kiai, dari para pembina, dari pemerintah juga, sehingga kalau kita bersinergi kan toh yang muncul juga nama Majalengka. Sudah bagus ketika kebijakan Pak Bupati bahwa Majalengka tidak mau bukan tidak punya uang untuk ngebon atlet-atlet lah kalau istilah olahraga itu dari kabupaten kota yang lain. Tapi kita ingin memajukan, ingin memunculkan potensi-potensi yang ada di Majalengka. Itu pesan dari Pak Bupati untuk melaksanakan MTQ di Majalengka. Jadi saya mohon semuanya untuk P3K ini, karena mungkin sekarang ini sudah Anda dengan yang PNS ini sudah setaraf. Tarafnya beda itu karena Anda belum digaji aja sampai hari ini. Sedangkan PNS itu sudah digaji walaupun cuman masuk numpang lewat ke rekening. Jadi ke depan kan sama, dulu kan situ adalah penyuluh ahli pertama ya kalau nggak salah ya, penyuluh ahli pertama di situ. Nah di situ jelas masa kerjanya kan jelas di situ. Tanggal 1 Agustus 2023 ya sampai 31 Juli 2028 ya, itu kan jelas. Karena yang tidak jelas itu kepala KUA. Kalau kepala KUA itu tidak jelas itu. Sehingga kami besok akan mengadakan penilaian kinerja dari kepala KUA sejumlah 13 orang karena sudah lewat dari 4 tahun. Dan kemarin seperti kata sambutan Pak Menteri bahwa ke depan sekarang lagi dibahas, lagi digodok regulasi yang kemungkinan bahwa penyuluh juga punya kesempatan yang sama untuk menjadi kepala KUA. Ya. Jadi kalau biasa di tinjak kepala KUA jadi tinjak gitu kepala KUA. Itu ya, nanti mungkin peraturannya lagi dirumuskan bersama sehingga jenjang karir dari penyuluh itu hayang aya naon pelang dina pas pintu nanti kepala KUA nanti bisa terlaksana gitu ya. Maka kalau ada pertanyaan, tapi saya bangga berada di tengah Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semoga tetap sehat dan bisa memberikan keberkahan kepada kita semua. Mohon maaf saya terakhir karena memang tadi ada kegiatan dulu di madrasah. Sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Kasih laporan, alhamdulillah katanya sekarang sudah untuk persiapan MTQ sudah selesai untuk tahapan pendaftaran. Jadi pada 3 hari yang lalu kalau tidak salah saya menerima laporan dari Pak Kasih baru 9 kecamatan. Sekarang sudah semuanya. Sudah semuanya ya. Data ada yang belum lengkap, Ya. belum sudah mendata. Ya, tinggal melengkapi. Nah, itu semua
susah saya mengatakan bahwa apakah itu kerjaan LPTK kecamatan atau kerjaan para penyuluh. Susah dikatakan. Sebab kalau misalnya urusan hese, iya sok ke penyuluh, tapi urusan hadiah sok ka ditu gitu. Paham. Makanya kami juga begitu. Kemarin ketika kami dipanggil oleh LPTK untuk mengadakan rapat, saya bilang hanya begini saja, bahwa Kementerian Agama ini hanya membantu bapak-bapak, karena sudah jelas penyelenggaranya yang membiayai adalah APBD, kemudian penyelenggaranya LPTK. Hanya itu yang saya katakan. Sebab merasa bahwa selama ini kok lambang orang arah ayah gitu loh kira-kira. Lambang kita itu jarang sekali muncul di situ. Yang ada Pemda dengan LPTK. Bahkan saya belak-belakan di pembinaan guru PUI pada saat itu. Kalau saja saya bilang guru PUI itu pada saat itu dihitung 1000, dan memang 1000. Saya sampaikan ke di hadapan Pak Bupati dengan Pak Ketua PUI pada saat itu, saya bilang kalau saja guru PUI pada saat itu 1000 yang dihadirkan, dipastikan mereka minimal sertifikasinya ada di kita. Jadi artinya apa? Kita membayar mereka minimal 2 juta minimal ya. 2 juta sebulan. Jadi kalau dihitung kita membayar guru PUI dari Kementerian Agama, saya bilang 1 bulan 2 miliar. Jadi itulah Kementerian Agama buat PUI, saya bilang. Tapi abdi nyeleneh Pak Haji Aziz. Tapi tingkah meni lambang. Nah, maksud saya di sini juga kan ada pengurus LPTK. Kalau memang ya dianggap kehadiran kita itu harus ada di situ, nyalambang-lambangnya tuh pakai gitu. Kalau dianggap kehadiran kita harus ada, kecuali kalau dianggap kehadiran kita kurang itu nanawan, ya itu tidak menjadi persoalan. Saya minta hanya itulah ke teman-teman yang tergabung di LPTK. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saya tidak kemudian hanya itu meminta ke Bapak Ibu semuanya untuk senantiasa mensukseskan kegiatan MTQ, tentu dengan ikhlas. Sebab kalau dihitung tidak dengan ikhlas, nyamual sukses. Dan keikhlasan yang dilakukan oleh LPTK kecamatan nyesak itu ikhlasnya, namun dihitung keikhlasan gitu. Namun dihitung duit, tapi kalau dihitung keikhlasan ya dipastikan kita berjuang dan sebagainya. Bahkan mungkin hiruk pikuk MTQ Bapak Ibu sudah lebih paham dengan itu. Jadi silakan ditindaklanjuti dalam time schedule ini. Besok terakhir pendaftaran ya. Besok terakhir pendaftaran, dilengkapi. Terakhir mana Bu Noknya ada? Ada. Jumlahnya udah berapa Bu? Belum daftar semua. Kecamatan mana yang belum? Excelnya apa yang belum? Majak. Oh, tapi daftar udah ya? Semuanya udah daftar. Ada yang belum Excelin. Mana yang belum Excelnya mana Bu? Maja satilu-tilu ya penyuluh. Makanya saya minta hadirkan semuanya. Pak Nono. Excelnya apa pesertanya can menang? Paum. Kunaon Excel? Hah? Iya. Begitu.
Ansor mah. Bantu karunya. Baik, Bapak Ibu semuanya, sengaja saya minta dihadirkan bergabung di sini. Saya ingin memastikan bahwa karena memang sekarang sudah ada regulasinya, bahwa tidak ada lagi yang namanya PAH, yang namanya P3K, dan tidak ada lagi yang namanya fungsional. Yang ada adalah IPARI. Nah, ini mungkin yang akan menjadikan cikal bakal untuk bagaimana kita bersekutu di situ. Jadi dulu Pak Kan itu punya anggotanya hanya 28, terus berkembang dan sebagainya. Sekarang energinya ditambah 4 kali lipat. Jadi berapa Pak Kan? Terus tambah PPPK, tambah PPK, tambah PA, di Pari 300-an lebih ya. bisa dijual. 300-an. Ya, jadi tidak ada lagi itu. Sekarang silakan Bapak Ibu, nanti kita sudah siapkan dengan Pak Kasih. Nanti kita akan melaksanakan musyawarah ya untuk menentukan program-program ke depan. Hal ini diharuskan oleh Pak Kanwil, sebab walau bagaimanapun juga ini adalah sebuah kekuatan yang ke depan, mohon maaf, tidak ada lagi PNS, yang ada ASN. Tidak ada lagi PNS, yang ada ASN. Dan ASN semuanya akan mengarah ke P3K. Jadi kalau misalnya kita udah pensiun, misalnya Pak Haji Adis, Pak Haji Asep lah. Leres Pak, kalian menunjukkan Pak, leres Pak. Jadi PNS itu hanya ada kita. Selebihnya nanti pengangkatan itu melalui P3K semua. Karena ini dianggap lebih efektif Pak. Lebih efektif. Efektifnya apa? Dalam situasi seperti ini, negara akan diuntungkan berapa kali lipat dalam pembayaran pensiun. Negara kita itu lagi tidak baik-baik saja, sehingga ini akan mengurangi beban negara. Makanya mungkin nanti kita bisa didiskusikan. Pemerintah daerah itu sudah mempersiapkan Pak Ustadz Umar. Kalau nggak salah disisihkan 300.000 melalui BJB itu untuk pensiun mereka. Jadi sesungguhnya kita pensiun Pak Ajis, Pak Kani, sesungguhnya uang kita yang disisihkan, Nah, sistem itu memang sudah dibangun lama. Untuk P3K yang ada di Kementerian Agama belum dibangun sistem itu. Dagaji Hanawi Aca. Makanya saya komunikasi dengan Pak Hendi, masih bisa dibayarkan katanya Pak Kasih untuk bulan Agustus ini yang P3K masih bisa. Makanya nyawayangna laporan oke sampai bulan Agustus baru gitu. Jadi di mangga. Nah, ini diuntungkan dari sisi kepegawaian. Kang Haji makan CPNS lah ya. PNS. Seberapa gaji pertama? 600-an. 600 ya. Iya lebih parah ya. 80.000. 80.000. Udah 80% tentunya. 80%. Ini langsung 100%. Jadi wajar namun aya
Tapi saya tidak melihat itu syukuran. Wajar aya nu alulin ka Pangandaran. Catat. Aya nu alulin ka mana ya? Iya. Tapi itu bukan kayaknya itu mah udah direncanakan. Iya. Tapi itu jadi hukum pejabatnya. Di undang-undang ya itu. Ini Bapak, makanya mari kita dalam momen MTQ ini kita satu komando. Penyuluh ini ya di situ sudah ada fungsional dan di situ sudah ada P3K. Artinya sudah ada ASN sama semuanya. ASN. Kami juga ASN. Hanya beda belum ini aja. Kalau pasakan mah belum klik di lidah gitulah kira-kira. Belum klik di lidah. Jadi sama kita. Di situ nanti untuk MTQ momennya bagus, kita bareng-bareng. Toh pada akhirnya dari awal juga baheula bareng. Makanya kenapa saya bilang ke Pak Kasih untuk tidak bareng hari ini, kita bareng. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pun ingin menyampaikan ini sesungguhnya memang sudah pada mengetahui mungkin. Karena istilah transformasi digital itu sudah berlaku di mana-mana. Jadi Bapak Ibu hari ini kan tidak kemudian menerima surat dari umum dididik kan, tidak begitu. Tapi sudah melalui WA kan, dianggap resmi kan, dianggap resmi. Nah, itu pun termasuk edaran ini. Ini saya menyampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Ini biar clear Bapak. Perlu saya sampaikan untuk P3K yang ada di Kementerian Agama, rumusnya gampang Pak Haji Aziz. Jadi kalau berapa jumlah P3K di Majalengka, sangat gampang menghitungnya. Jadi 99 itu kan asmaul husna ya. Ingat penyuluh itu asmaul husna 99 yang ada di Majalengka. Kemudian yang itu yang guru itu 103. Jadi disatukan jumlahnya itu biro sableng 2 gitu. Dan ini semua tidak berada pada kita. Ini semua tidak berada pada kita. Jadi ya nggak tahu saya apakah tergantung amal masing-masing atau seperti apa. Yang pasti setelah pada saat itu Pak Menteri langsung melantiknya, Haji Aziz mah dilantik ku menteri ya tuh. P3K mah dilantik ku menteri. Nah, disambutan Pak Kanwil, jangan kemudian gitu. Intinya begitulah. Jangan sampai. Jadi wayahna tampi. Ini ada nggak yang masih ikut ke sini? Tidak ada ya? Saya hanya ingin menyampaikan ke Bapak Ibu penyuluh fungsional sebagai pada saat itu mitranya, sampaikan, terima dulu. Ada katanya, saya juga dengar ada yang balik lagi, Pak Abi mah teu diterima, bohong. Lain teu diterima. Manehanana embungeun eta. Nggak bisa Pak. Di antara kami kepala kantor nggak ada yang menolak, nggak ada. Jadi mereka menerima. Hanya memang ada iba, betul. Kita juga kemanusiaan. Contoh Garut Pak Haji Ayep. Ji katanya karunya budak urang aya nu di mana gitu. Terus gue mah nyalamun saya kaditu teh ka kecamatan itu leuwih tereh kene balik ka imah. Nah itu bukan tidak menerima tapi kan iba. Nah yang seperti begitu. Bahkan saya diskusi lagi dengan Pak Kabag. Pak Kabag itu kumaha? Kok ada semacam seperti begini? Ternyata tidak begitu Pak. Pak Kabag malah menjawab, kan Jawa Barat teh lain Majalengka wae. Garut harus diurus. Sumedang harus diurus. Karawang harus diurus. Oleh siapa lagi kalau bukan oleh karyawan kita?
Jadi udah clear itu Pak. Maksud saya teman-teman fungsional tidak kemudian coba berikan motivasi ke mereka. Sudahlah. Adapun nanti ada evaluasi, dipastikan ya ada, mungkin hanya kan tidak untuk hari ini evaluasi itu. Dan mungkin penyuluh misalnya ditempatkan di mana, diurang misalnya. Akang teh usia teh seberapa tahun Kang? Kang Lukman? 54-nya. 54 gitu kan. Sekedap deui gitu. Kali berkali-kali saya katakan Pak Lukman lebih seger gitu. Nah, ini Bapak Ibu dikuatkan nih. Saya dapat surat terkait dengan mun urang mah diklat lah baheula mah prajabatan meureun. Namanya MOCC. Hah? Oh ya, MOOC. Nah, cenah malah lulus kabeh. Cenah, belum, kita belum tahu. Itu kan online semuanya, Pak. Online semuanya. Dari mulai pendaftaran sampai hari ini, punten. Wallahi, Kementerian Agama itu apal. Abdi sendiri teh apal, sabaraha nu lulus, sabaraha anu di Karawang, sabaraha saha wae nu diurang teh apal. Termasuk kemarin kan ada penilaian terakhir. Asa teu percaya Ustaz Umar nilainya 100 sih kan. Asa teu percaya. Iya, asa teu percaya gitu. Nah itu kan sistem itu. Ustaz Nurdin sabaraha? Sabaraha Tuh, mun si percaya. Da tadi nage panggedena. Ayo Ustaz Umar 100 mah. Ayo. Nah itu Pak, saya tidak tahu itu. Makanya clear ini upaya mereka semuanya. Tugas kita adalah mengarahkan ke mereka, memberikan motivasi kepada mereka. Nah ini bukti surat bahwa dia itu harus mengikutinya, harus mengikuti MOC yang dilakukan oleh Balai Diklat. Nah, di sini ininya apa? Persyaratannya udah tahu ya semuanya. Contoh, membawa surat tugas dan unit kerja masing-masing. Abdi moal mere surat tugas ke urang Garut. Kan gitu meren. Nggak boleh saya ngasih surat tugas ke sana. Saya briefing di Leuwi Munding tadi Pak Kiai Dasminya. Aya lain sidak lah. Eta mah pada kapanggihan we jadi sebut sidak. Mau briefing saya keluarkan itu. Jadi tolong Pak, berikan motivasi ke mereka. Saya harus memberikan surat tugas untuk mereka. Nah, ini diminta dari unit kerja masing-masing. Saya nggak mau ngasih surat tugas ke mereka yang bukan dari kita. Kan ini udah clear kan? Siapa dan di mana harus mengerjakan memberikan surat tugas. Kemudian membawa SK PPK yang sudah dilegalisir. Yang meureun abdi kan ngalegalisirna kuduna di dieu meureun. Buku nikah sote bisa dilakukan ngalegalisir dimanapun. Dan sudah online itu. Ini kan nggak bisa. Jadi tolong Pak, arahkan. Enggak ada Kemenag yang tidak menerima. Narima kabeh oge. Dikasih keberkahan komo nu ngaranna dibere, staf nu alus cek urang. Alus Pak nu kaditu teh. Punya profesi masing-masing. Si Aja pinter mau motorna. Ditempatkan di tempat nu sejen. Kalau lihat kompetisi sayang. Si naon
Aceng. Si Aceng mau lebih pinter tibatan Ustadz Umar. Dia operator IT. Pinter. Itu seperti begitu. Anak buah Kang Didin, Asep Doni. Didinya sa, Pak Kiai Salianti Asep Doni sa. Enggak, di sini di Sukahajina. Mana Toha? Saya nanya Pak Ustadz Toha aja. Pinter IT-na pinter mana Doni jeung Toha? Oh, dia sendiri. Jadi sesungguhnya Bapak, saya sayang ke mereka. Banyak kelebihan yang di kesana itu. Tapi karena memang itu juga membutuhkan mereka, ya seperti inilah kira-kira. Jadi Bapak Ibu tolong kasih spirit untuk tetap berada di sana. Baru Tuhan di itu oke. Kecuali ya nu memang diurang oge jauh nyekal sapu embung gitu, nyekal kitab komo gitu. Nah dia di sananya memang deg-degan pasti deg-degan itu mah. Itu Bapak tolong. Nah di sini sudah jelas pengumumannya nanti di kita tanggal 3 sampai dengan tanggal 6 Oktober ya, dipersiapkan P3K untuk diklatnya 3 sampai dengan 6 Oktober. Sistemnya PDWK. PDWK itu pendidikan di wilayah kerja. Jadi kita nggak usah ke Balai Diklat, tapi di Kementerian Agama. PDWK angkatan disebut angkatan 30 dengan 29. Nanti mungkin UP dengan Pak Kasih ngatur. Kemudian ada yang 10 sampai dengan 13 Oktober. Itu sistemnya PDWK lagi. Oh iya PDWK lagi. Berarti beda orang ya? Beda orang. Ini 37 dengan 38. Diatur saja. Nah, memang kemarin Pak, Kemenag Kota yang lain memang ada bahasanya begini. Selama online itu boleh di tempat di mana asal. Itu kan mereka ada di sini ya. Mereka ada di sini. Ya silahkan. Tapi ketika sudah begini, ya nggak bisa. Contoh, waktu misalnya antara anu di Pangandaran tuh, ya, atau can kapanggih. Aya nu di Tasik, Bogor ya, ada ya. Nah, Bogor ini dia harus ada di angkatan 28. Di kita 29. Artinya apa? Dia harus melaksanakan kegiatannya di sana. Nah, biasanya kan kalau PDWK dibiayai negara. Tasna, tuangna, balik dibere transport. Biasanya begitu. Biasana. Tapi jang PPK mah teuing. Nah, gitu Bapak ya. Saya minta penjelasan dari Bapak. Masih ada nggak yang dia sekarang masih berada di KUA Bapak Ibu semuanya? Ada. Nah itu kasihan dia. Kasihan. P3K. Nah itu silahkan komunikasi dengan Kemenag Garutnya. Kan untuk urusan itu kami tidak ngurus lagi. Saya mengurusnya ngurus Ustadz Lukman. Lamun Ustadz Lukman aya nanaon kakarek. Nah itu maksud saya, silahkan komunikasikan dengan kepegawaian di sana.
Silahkanlah. Mangga bade kusawe yang jelas harus nyambung ke sana. Harus nyambung dengan Garutnya. Nah, gitu. Kalau ini mau diambil, kecuali tidak diambil. Hanya ada beberapa konsekuensi kalau misalnya tidak diambil gitu. Itu tolong diarahkan. Nggak tahu mereka sudah dapat belum ini? Yang berada di situ. Nggak, maksudnya yang ditempatkan di yang lain kemudian mereka sudah, ya itu. Ya. Di bawah itu ada grup atau daftar peserta yang ikut pelatihan di BDK Bandung dan di PDWK di wilayah kerja masing-masing di Majalengka. Contohnya yang di Majalengka saja, ada yang ditugaskan di Garut di Majalengka ikut PDWK-nya. Termasuk kalau juga di Majalengka termasuk. Nah, Di bawah ya? Iya, artinya nanti surat tugasnya ya tidak dari saya. Tapi dari sana, tapi tempatnya di kita. Gitu. Bukan dari saya tugasnya. Dari gitu kan? Dari sana tapi tempatnya saya juga kan tidak kemudian yang di sini, tapi dari saya surat tugasnya tempatnya di BDK, kan gitu. Kan ada yang seperti begitu. Paham Bapak ya? Nah, itu. Tolong. Termasuk legalisir. Legalisir itu persyaratan. Bapak, mohon maaf. Kami dikasih surat tembusan. Coba baca di konsideran, ada tembusan. Di surat tembusan itu nu ditembuskan ke kami, manu aya di dia wae. Jadi can apal yen contoh ajat misalnya, can apal. Bener tadi itu teh apal abdi. Tapi lamun Pak Alek memang ada datanya, ada di kepegawaian. Jadi kita siap melegalisir. Ini yang ingin kepentingan saya harus diluruskan dengan teman-teman di sini. Bisa dipahami ya? Boleh, diklatnya boleh dimanapun, boleh silahkan. Hanya surat tugasnya tidak dari saya. Dan bukan kewenangan saya gitu. Mangga. Ada nggak yang di sini diklatnya di luar, ada nggak? ada Di BDK? Iya. Saya yang ngasih surat tugasnya, bukan kepala BDK. Logikanya ke situ kira-kira lah. Itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu tolong dipedomani itu, kemudian ditindaklanjuti. Tuh. Ada lagi seputar ini. Cekap. Ya. Mohon itu dinyamankan, diamankan, sebab ini memang kumahnya. Ya mungkin ada kegalauan lah sedikit. Ada kegalauan. Bukan sedikit mungkin. Galaunya ada apa? Ada levelnya. Ada yang level 1, ada level 2, ada yang level 3 mungkin. Tapi ini nanti juga insya Allah mereka akan menyesuaikannya. Itu mungkin Bapak, Ibu semuanya, atur nuhun kalau memang sudah siap untuk kita melaksanakan MTQ di Sindangwangi. Tinggal Pak Indra mana? Sindangwanginya udah siap ya? Ya, syukurlah. Karena kemarin juga dipresentasikan oleh Pak Camat sudah siap, termasuk pemondokan. Kendala hanya satu, ya mah kumaha papadil ya. Kendalanya satu. Dewan Hakim itu di sini. Tempatnya di dia, Ji, Dewan Hakim teh. Sementara arena kan di mana-mana. Nah, kemarin usulan Dewan Hakim transportasi. Maksud saya, di saya ada 2 mobil. Mangga hanya yang mengoperasikan
Ti dia ngan aya hiji cenah Ustad. Gus Eme unggul. Hiji deui teu aya nu nyepeng. Tapi kumaha Pak Fadil? Sah kira-kira. Hah? Oh, Pak Indra. Ya udah. Jadi ya udah mobil bawa satu yang itu yang Pak Asubag ya, kemarin. Ya. Yang ras dengan yang mangga Kiai. Bapak dan Ibu, alhamdulillah acara Radintab sekaligus pembinaan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama telah selesai. Kalaupun ada hal-hal yang masih ingin diobrolkan mungkin di lain waktu.